radhiyallahu anhu, idza sabba sirruka, kemarin terusannya, ya mubtalibil ayali, wahai orang yang diuji, wahai orang yang dicoba, bil ayali, dalam mengurus keluarganya, anak-anaknya. Liyakun, hendaknya, kasbuka li'ayalika, hendaknya mata pencarian kamu, kasab kamu itu li'ayalika, untuk keluarga kamu, anak cucu kamu, atau orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Wa qalbuka, dan sedangkan qalbu kamu, bifadli rabbika, arahkan di dalam rangka mencari anugerah Tuhan kamu. Nah, itu ya. Semua kita, kata beliau di sini, adalah orang yang punya tanggungan, yang punya tanggung jawab terhadap orang yang ditanggung jawabkan, artinya keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Semua itu merupakan cobaan, diuji oleh Allah. Banyak fitnah-fitnah yang timbul. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan itu, innama min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, menjadi sebuah cobaan, menjadi sebuah fitnah. Nah, artinya seseorang memang harus sudah siap manakala dia itu mau berumah tangga. Pertama, dalam rangka bagaimana dia mengelola kehidupan rumah tangganya, mengelola kepribadian, akhlak, karakter keluarganya termasuk anak-anaknya. Itu adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari kepala rumah tangga. Nah, karenanya dikatakan fitnatun itu merupakan sebuah fitnah, sebuah cobaan. Berapa banyak orang yang dengan sebab anak dan istrinya dia mencari nafkah dan sebagainya, ya, tapi kemudian dia itu ya melupakan kewajibannya terhadap Tuhannya. Ini jadi fitnah, dicobaan. Liyakun kasbuka liyalika, hendaknya ada mata pencarian kamu itu setiap hari, umpamanya kamu menggunakan tenaga, menggunakan akal pemikiran, menggunakan ilmu pengetahuan, li'alika, untuk orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Jadi banyak ya, bukan hanya anak dan istri saja, akan tetapi ada di sisi lain yang memang adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kepala rumah tangga atau tanggung jawab seseorang yang terkadang kurang disadari. Kalau orang tua kita adalah orang yang sudah dhaif, orang yang sudah lemah, orang yang fakir, ya, maka kita itu sebagai anaknya adalah menjadi seluruh keperluannya, makannya, minumnya, pakaiannya adalah, tempat tinggalnya adalah tanggung jawab kita selaku anaknya. Ini bertanggung jawab ya. Tapi di bidang apanya saja tuh, ini tanggung jawab seorang anak. Tadinya orang tua yang bertanggung jawab, kemudian anak bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Kalau orang tuanya itu memang tadi kondisinya sudah demikian. Sampai di dalam bab fikih
Manakala seseorang yang menjadi tanggung jawab kita itu makannya, minumnya, semuanya, pakaiannya, termasuk biaya-biaya berobatnya tanggung jawab kita, maka orang tersebut yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak berhak menerima zakat, bukan mustahik dia. Itu ya, yaitu bukan mustahik. Karena kalau mustahik itu ada 8 ya, fakir, miskin, dan seterusnya itu ya, ibnu sabil, wa ibnu sabil, fisabilillah, wa rimi, dan seterusnya. Apa batasannya? Itu batasannya tadi, yaitu sampai tidak berhak ya, nggak menerima zakat kalau orang tua kita itu atau seseorang itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Nah, itu dalam rangka mencari nafkah gitu ya. Jadi bukan untuk kita aja, bukan untuk keluarga saja, tapi ada satu sisi orang tua, keluarga ataupun orang lain ini yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau tetangga kita tahu bahwa tetangga kita itu tidak makan, tetangga kita itu tidak ada mata pencariannya dan dia lemah, dia dhaif sampai tidak makan, tidak minum, maka kita yang tahu itu ya dan punya kemampuan, kita berkewajiban untuk menafkahinya. Menafkahinya berkewajiban tuh. Kalau tetangga kita ada yang kagak makan, kita tahu, tanggung jawab kita, nah, berkewajiban. Makanya sampai diingatkan oleh baginda Nabi ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia itu memuliakan tetangganya, memuliakan orang yang ada di sebelahnya. Tadi kalau dia nggak makan itu berkewajiban, dosa itu. Ya, masyarakat yang ada sekitarnya yang mampu ya, dan dia itu tahu berdosa kalau ada di tetangga dia ada yang nggak makan. Bukan nggak doyan makan ini, emang kagak beda mau nggak doyan makan. Ya, nggak makan udah 2 hari, udah 3 hari itu kagak makan, maka wajib menafkahinya sekedar ya, kemampuan. Wa qalbuka li fadli rabbika. Jangan lupa di samping mencari nafkah ya, tapi hati kamu itu li fadli rabbika dalam rangka mencari anugerah dari Tuhan kamu ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal dari mana? Dari mulai dia melangkah ya, dari mulai dia melangkah mengenakan pakaian untuk kerja umpamanya, untuk bertani, untuk usaha apa saja. Dari situ dia sudah mulai untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Dia berpahala, berpakaiannya berpahala, bersepatunya berpahala, bawa tas berpahala ya, melangkahkan kakinya dia berpahala. Dari pagi sampai pulang, sampai sore, sampai di rumah kembali, dia terus mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Lifadli rabbika. Tujuannya adalah tadi mencari anugerah ya, merupakan bentuk ibadah, mengharapkan ridhonya Allah dalam rangka mencari nafkah. Nah, makanya berangkatnya dari rumah udah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Mudah-mudahan ya Allah, semoga engkau berikan kami 10 karung, 20 karung. Itu nyebutnya ya, jangan seleter 2 letter. Engkau tahu loh ya, kalau bilang ya biarin dah, emang ya 1.000, 10.000, 20.000, jangan gitu bilangnya. Minta kepada Allah itu yang banyak. Kalau minta kepada Allah, ya Allah, mudahan hari ini kau berikan saya rezeki ini 1 miliar, 2 miliar gitu kan. 2 miliar kagak dapat, 100.000 mah kudu gitu. Ya, minta kepada Allah harus yang banyak, jangan yang sedikit. Makanya dianjurkan oleh baginda Nabi, kalau minta sorga, pintalah sorga Firdaus, sorga yang paling mulia, sorga yang paling tinggi. Minta sorga Firdaus ya Allah.
Ya, seandainya nggak dapat surga Firdaus, mungkin dapat surga yang lain. Makanya jangan seletter 2 letter. Ditanya ya, itu bagaimana kita itu? Ya jaminnya seletter 2 letter, gua kasih setengah letter. Harusnya jadinya minta yang banyak. Ya, kepada Allah tuh begitu. Bagaimana prasangka kita kepada Allah, bagaimana bicara kita itu. Semoga Allah berikan gitu. Dari hati kita itu lifadhi rabbika, qalbu kamu terus. Jadi ngapain saja itu. Nah ini ajarannya bagaimana ajarannya? Ajarannya maksudnya di sini wa qalbuka lifadhi rabbika, kamu ingat kepada Tuhan kamu, ini jauh dari hal-hal kecurangan, jauh dari korupsi. Kalau orang tadi mencari nafkahnya, qalbuhu lifadhi rabbihi, hatinya condong dalam rangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya begitu terus. Dari rumah orang udah berangkat bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Sudah nama Allah yang disebut dari awal, supaya ingat nama Allah. Tahu yang halalnya, tahu yang haramnya, tahu yang bukan hak dia. Ya, tahu kalau yang begini mah curang namanya. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Baca sih baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca sih baca tuh, cuman kita lupa. Begitu ya. Nah, kita lupa. Itu namanya Bismillahnya Bismillah hitam, bukan Bismillah putih. Emang ada tuh begitu. Bismillah mau dibaca, curang jalan terus. Ya, Bismillahnya begitu. Hati terus ya, itu berpahala terus tuh, dan boleh berangkat sampai dia pulang, apapun yang dia perbuat ya, berpahala terus. Nah, tetap ya sandarannya tadi tawakalnya kepada Allah. Qaumun halalum biktisabihim, sebagian kaum mereka mencari kasab, berkasab, mereka itu halaluhum halal, mereka mencarinya. Ini awalnya nih, ya, mencarinya halal, murni kehalalannya itu. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ya, dagang mah apa aja tuh, tani apa saja. Ada yang berternak, murni kehalalan mereka itu. Satu kaum diantaranya biktisabihim, dia kasab. Ya, ini makomnya nih, ya. Rata-rata kita makom kita itu makom kasab. Mata pencarian, punya usaha apa saja. Yang penting punya kegiatan dalam rangka mendapatkan fadlah dari Allah. Ada kegiatannya. Enggak nganggur, enggak. Walaupun kerjanya apa kalau sekarang disebutnya tuh? Serabutan. Serabutan. Ya apa aja udah saya kena gitu ya. Apa aja saya kena. Itu kerja juga, asap juga namanya. Tapi harus yang halal, yang jernih ya. Kehalalannya itu. Biktisabi dalam kasar mereka itu kaum itu. Wa qaumun halalun fi ma yu'ti min du'aihim. Yang kedua, ada juga kaum ya, manusia itu, rombongan manusia itu yang kehalalan dalam kasabnya itu yang dia dapatkan bima yu'ti min du'aihim, dari keberkahan doa mereka itu, yang diberikan min du'aihim karena dari doa mereka itu. Dan ada kaum yang rezekinya itu karena dari doa dia. Malam dia bermunajat kepada Allah ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sebenarnya dari situ ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yu'ti min du'aihim, rezekinya diberikan karena berkah doa dia itu ya, dari munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ingat kasab, kalau itu yang pertama. Yang kedua, ini yang dinamakannya adalah orang yang apa namanya,
tajrid ya. Jadi bil kasbi, ini bil tajrid. Di tajrid ini hanya dengan munajat saja kepada Allah, karena memang nggak punya kemampuan, nggak punya keilmuan, nggak punya modal pun kagak punya. Dia bingung ya, akhirnya diambil tajrid, hanya berhubungan kepada Allah ya, dia memuji saja kepada Allah, terus dia memuji, dia berzikir kepada Allah, dia hanya berdoa kepada Allah. Itu rezekinya tajrid ya, tanpa kasab, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak buaya mangap doang buaya, laler pada masuk ya, capung masuk mangap doang, enggak kasar kagak, dia diem doang gini ya. Apalagi tuh lebah ya, laba-laba tuh ya, di sarangnya diem aja dia, enggak ngapa-ngapain, kagak. Aneh, kadang-kadang bersarangnya bukan di tempat yang logis, bukan di pojokan rumah orang ya, itu kan nggak logis tuh, pojokan rumah orang dia nyarang di situ ya. Dia zikir terus memuji kepada Allah, dikirim oleh Allah rezekinya, laler nyangkut, capung nyangkut, dikirim oleh Allah tuh ya. Nah, dia tangkap, dia bungkus, dia taruh ntar buat buka. Itu kagak digaras kan ya, taruh buat buka, capung nyangkut, dibungkus, tapi taruh tuh ya. Dia masih tetap zikir terus pada Allah. Ntar kalau udah waktunya dia sunnah wajib makan, baru dia makan. Ini namanya tajrid, diem, rezekinya dikirim oleh Allah, tapi syaratnya min du'aihim, berdoa mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Apa benar rezeki nyamperin kita? Bener. Setiap hari rezeki itu mencari kita, dia yang nyari kita itu, bukan kita yang nyari dia. Makanya kalau kita berkasa, berikhtiar, carilah anugerah Allah. Ntar kepapakan ya. Rezeki nyari kita, bukan kita yang mencari. Innama rizqu taqlubuka, sesungguhnya rezeki itu mencari kamu ya. Nah, bukan kita tuh. Katanya kalau kita kesono, kita usaha kerja jemput rezeki, katanya, kata dia ya. Emang rezeki salah alamat? Kagak. Kagak di salah alamat rezeki, emang ketentuan Allah. Malaikat tahu itu ya, mereka udah tahu rumahnya di mana, tempatnya di mana ya. Kadang-kadang memang ketemunya di mana, itu ketemunya di sono tuh ya, di CK ketemunya, nggak apa ya, yang disuruh tungguin di situ, digerakinnya oleh Allah. Rezeki mencari kita. Makanya ada sebuah pertanyaan, lebih baik kita sebagai orang yang mencari, apa lebih baik kita sebagai orang yang dicari? Tuh ya, kita lebih baik sebagai sang pencari apa orang yang dicari? Kalau mencari belum tentu ketemu, tapi setiap yang dicari pasti ketemu karena dicari ya. Coba dicari sama polisi, ketemu lari kemana ya, karena cari itu. Kita dicari sama malaikat, kemana kok ketemu ya, cari sama malaikat, ketemu, lari kemana pun itu. Walaupun kita sembunyi di benteng yang paling kuat, ketemu oleh malaikat karena dicari ya, dicari begituan coba itu ya. Jadi ya tajrid, kita dicari. Hanya saja kalau sudah kita itu sebagai orang yang kasar ya, berikhtiar, jangan pakai pindah ke tajrid, jangan, udah di situ ya. Sampai kapan? Sampai masa kita lelah, boleh dikatakan sampai masa kita pensiun. Setelah kita pensiun, di saat sesudah kita pensiun, kita pun harus punya gerak. Begini, yang orang udah pada pensiunan ya, jangan diem aja ya, udah pensiun udah diem, udah lemah, jangan. Prinsipnya adalah walaupun kita itu sudah tua, tapi gaya harus muda
Itu. Kenapa begitu? Supaya walaupun tua tetap punya semangat, karena merasa masih muda. Kalau udah tua merasa tua, udah loyo. Merasa tua, ya udah. Merasa muda bagaimana? Semangat tetap ada, ya. Harus punya semangat, tapi sadar kalau udah tuh itu harus sadar. Jangan ayo terus. Ya semangat masih muda walaupun sudah tua, ada semangat ini, merasa ya. Ibadahnya kuat, kerja masih kuat. Ya. Tuh, harus begitu. Kan batasan usia tua itu 40 atau 50 ya. Umurnya tuh. 40 ke atas atau 50 ke atas sudah tua, tapi ya, harus merasa muda supaya tetap punya semangat. Kalau udah merasa ya udah tua, udah lemah, udah ngampleh, udah tua banget ya ngampleh. Nah, ini kasab tadi adalah tajrid itu ya, orang berusaha, orang yang hanya halaluhum ya, kaumun halaluhum bima yuti min du'aihim, di mana mereka mendapat rezeki yang halal itu ya, dari apa yang diberikan min du'aihim, dari doanya mereka itu, atas ketakwaan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwanya kepada Allah. Wa qaumun halaluhum ma yuti min ghairihim bila soal. Ada lagi kaum yang ketiga itu rezekinya halal ya, dari apa yang diberikan min ghairihim, dari orang lain, bila soal, tanpa meminta. Diberikan oleh orang lain tapi kagak minta, tuh nggak minta apa-apa ya, minta kagak, mengharap pun kagak dari orang lain, tapi dibagi sama orang lain itu melalui orang lain. Beras datang sekarung ya, kopi pada datang tuh, uang ya pada datang tuh ya, itu apa ya, itu halalnya diberikan oleh orang lain bila soal, tanpa meminta, tanpa mengemis, tapi dapat. Bagaimana sih ini? Nah itu tadi ketakwaan kita kepada Allah ya, kalau udah rezeki mah biar bagaimanapun pasti, kalau emang udah rezeki ya, jangan pernah ragu tuh kita, kalau udah rezeki pasti nggak bakalan ketukar katanya sama orang lain, enggak ya, sedetik pun, semenit pun ya, sejam pun nggak bakalan terlambat pemberian Allah kepada hambanya, nggak bakalan terlambat. Kaum ini dapat rezekinya halal ya, dari pemberian orang lain, melalui orang lain, bila soal, tapi dan dia tidak pernah menjadi pengemis, nggak pernah mengharap, tapi dapat ya, tiba-tiba kantong kita dimasukin aja sama dia, tangannya krosok gitu ya, gua kalian membagi duit gua hilang. Lagi gitu ya, itu pemberiannya tadi yang melalui halal tapi dari orang lah, kita nggak tahu ya, begitu ya. Ini pun sesuatu yang bisa saja terjadi ya, dalam kehidupan umat manusia di alam dunia, termasuk tadi ya, wa qaumun halaluhum ma yatlubuna min aidin nas ya. Kemudian kehalalan mereka itu ada rezeki halal ya, tapi atas permintaan dari orang lain. Dia minta sama orang lain, itu boleh tuh ya, rezekinya dia itu minta bin aidin nas ya, dari kekuasaan orang lain, dari tangan orang lain. Di Al-Quran makanya ya, ini kan bagian tahapan manusia, ada tahapan-tahapannya. Wa ammas sa'ila fala tanha, dan terhadap orang yang meminta janganlah kamu sakiti jiwanya itu, jangan kamu sentak ya, jangan kamu hardik, jangan kamu kecewakan. Ini orang meminta ya kepada orang lain, kalau memang ada kita mampu berikan
kita berikan. Kalau memang tidak ada, kita pun nggak punya, minta maaf sama orang itu. Ya, nah, jangan sakit deh hatinya, jangan kecewakan dia. Dan di Al-Quran kita mintakan, ya, ada masailah walatanha. Ada orang yang meminta, ya, jangan kamu kecewakan dia itu. Kalau emang punya kasih, kalau nggak punya, ya. Ada juga tuh orang yang minta-minta karena uang kita itu nggak ada recehannya. Uang kita ratusan ribu semua. Kita ingin memberinya 5.000 rupiah. Maaf Pak, nggak ada recehannya. Terus saya kembaliin Pak, dikembaliin. Dikembaliin. Nah itu, ya. Jadi bukan nggak boleh, boleh untuk kita memberi kalau kita punya, tapi ya orang meminta kasih dia. Nah, kita lihat kondisi orang tadi, ya. Yang pertama, memang orang itu lemah, memang orang itu cacat, ya. Memang orang itu fakir, memang orang itu miskin. Kalau fakir dan miskin itu tidak menentukan cacat atau tidaknya. Meskipun dia seger nampaknya, tapi dia fakir, dia miskin, ya, mata pencarian nggak punya dan sebagainya, dia meminta berikan kalau kita punya sesuai dengan kemampuan. Tapi yang wajar mintanya, ya. Rezeki halal tuh halal dia, ya. Hanya saja nanti di yaumil qiyamah, orang yang badannya sehat, keker, peluang waktunya banyak, kemudian dia meminta-minta, nanti di yaumil qiyamah itu bagai orang yang laksana mukanya nggak ada dagingnya. Gitu. Nanti di yaumil qiyamah badannya sehat, seger, tapi minta-minta. Ya, nggak ada elat buat dia tuh. Itu nanti di yaumil qiyamah mukanya itu laksana orang yang nggak punya daging. Artinya di dunianya aja nggak punya malu. Orang sehat ya, gagah gitu ya. Itu tapi halal itu termasuk mata pencarian. Wazalika halatur riyadah wa tilka la tudawim. Dalam keadaan yang semacam itu yang tadi diceritakan, ya, halatur riyadah dalam hal ada perilaku kebiasaan, ya, menjadi riyadah terus entah mencarinya dengan yang halal, dengan kasar, dengan banyak berdoanya kepada Allah atau mendapatkan pemberian dari orang lain, ya, ataupun dia itu meminta tadi. Watilka la tudawim, akan tetapi hal tersebut, ya, tadi itu tidak terus menerus. Al awalu huwa al kasbu sunnah. Yang pertama al kasab itu hukumnya sunnah. Yang pertama, ya, tadi ini sunnah itu bagaimana? Sunnah itu orang mencari nafkah manakala di rumahnya beras masih ada. Untuk makan, jangan kok makan sekarang, untuk makan seminggu masih ada. Itu sunnah dia bekerja, ya, bekerja masih sunnah tuh. Uangnya di ATM banyak, itu dia kerjanya sunnah, bukan wajib hukumnya. Kalau wajib tadi tuh di keluarganya beras untuk makan dan minumnya sudah kagak ada, itu wajib mencari nafkah, ya. Selagi ada hukumnya sunnah, udah tenang, mau duit banyak, beras masih 2 karung itu, ya, ikan asin masih banyak, bawang, cabai, udah. Nah itu mencari nafkahnya sunnah. Kalau tadi kalau kita nggak ada apa-apa jadi wajib. Nah, jadi saudara-saudara kita tuh yang mencari nafkah, ya, sementara ATM-nya banyak penuh, sunnah dia, ya, sunnah. Contoh kemarin tuh. Pesan ini kedua, huwa aswalu dofun gitu.
yaitu orang yang meminta itu karena dhaif, adalah lemah, hina ya. Meminta itu hina. Yang kedua ya, jadi kasab itu mah sunnah, meminta itu hina. Makanya orang yang bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah itu jangankan dia meminta, mengharap dibagi sama orang lain aja tidak ya, mengharap dibagi sama makhluk tidak. Kenapa? Dia sudah tawakal kepada Allah ya. Hatinya hanya kepada Allah. Nah, ini orang yang meminta ya, dalam kasabnya itu adalah hina. Wasalimu azim wasalisu al azimatu ya. Dan yang ketiganya adalah suatu kemuliaan. Wal qadiyatu rukhsatun, dan meminta adalah merupakan rukhsah. Al azimatin maksudnya suatu yang berat ya. Yang ketiga al azimah ya, cari nafkah. Tadi bagian-bagian yang di atas yang merupakan yang berat. Wal qadiyatu rukhsah, sedangkan qadiyah meminta itu hukumnya adalah merupakan rukhsah ya. Jadi boleh minta ya, hanya saja tadi hina, dan itu merupakan rukhsah, keringanan ya. Keringanan di dalam syariat agama kita, boleh meminta kalau kondisinya memang kudu meminta. Fima bainahuma, di antara keduanya tentang azimah dan qadiyah ya, tentang yang berat ataupun yang rukhsah ya. Waqad yakdi man la yakulu ya. Dan terkadang yang meminta itu man la yakul, bagi orang yang tidak makan ya, memang yang nggak ada mata pencariannya, dia meminta ya, pun nggak bisa berbuat apa-apa, dia tuh meminta, itu rukhsah buat dia. Kalau kita ya badan gagah perkasa, harus kasar, harus punya usaha. Apa aja ada usahanya itu, caranya bagaimana aja ya. Apalagi dunia sekarang mudah ya, cari nafkah itu mudah asal ada kemauan. Wa huwa fitnatun lil mas'uli ibtilaun lahu, yang kalau ada orang yang meminta ya, kalau ada orang yang meminta, ini fitnatun lil mas'ulin ibtilaun lahu, adalah cobaan bagi orang yang dipinta itu ya. Ada orang yang meminta sama kita, ini cobaan buat kita. Hati kita ini murah apa kagak, kita ini jawad apa kagak, dermawan apa kagak hati kita itu, bakhil apa tidak ya. Kasih sih ngasih tapi hatinya ngomel. Cobaan tuh ya, gagah loh, minta-minta ya. Nanti kan kita ngomong ya itu ya, cobaan. Apalagi kepada orang yang tadi tuh, yang fakir miskin, yang duafa, yang memang dia itu cacat ya, gak bisa berbuat apa-apa, dia minta. Nah itu cobaan buat orang yang dipinta. Kita tuh di kedatangan begitu tuh ya, jangan menghinanya. Kalau kita nggak punya apa-apa ya, kita minta maaf sama dia, maaf Pak. Cukup dia juga ngerti kalau bilang maaf Pak, ngerti dia juga. Nungguin. Pemberiannya bagaimana? Ini pemberiannya tentu beda, penghormatan sesama makhluk. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah ya, pada waktu perjalanannya menuju ke Syam, kemudian beserta rombongannya istirahat tuh. Kalau kita istirahat dulu, makan atau gelar tenda ya, istirahat, capek. Ketika sedang gelar tenda, di situ banyak makanan, datang pengemis datang, diberikan oleh Siti Aisyah. Kalau kita sepotong roti diberikan, begitu diberikan, maka peminta tadi berlalu, terus dia pergi. Nggak lama datang lagi orang yang turun dari Mercy, orang kuda mewah, kudanya yang mewah, kuda yang mahal, pakaiannya pun keren, datang ke situ ya.
dipersilakan duduk oleh Siti Aisyah, disediakan makanan-makanan yang lezat, ya. Kalau memang hobinya kopi ya kopi, memang susu ya susu, ya makanan yang lezat. Di antara rombongan itu bertanya setelah orang yang hebat tadi itu berlalu, ya Siti Aisyah, kenapa engkau memperlakukannya seperti itu? Orang fakir tadi, pengemis tadi, engkau berikan sepotong roti dan engkau tidak memerintahkan menyuruh untuk mampir, orang itu berlalu. Sedangkan kepada orang yang kaya tadi, engkau jamu begitu hebat dan kau persilahkan untuk bisa untuk duduk di situ. Begitulah kata beliau dan Siti Aisyah dalam rangka menghormati umat manusia, ya, supaya yang fakir tadi tidak merasa minder, ya, supaya nanti dia datang lagi, minta lagi. Kalau suruh mampir dijamu semikian rupa, dia malu nanti nggak balik lagi. Begitu, ya, aku malu dah, mau datang nggak balik lagi. Ya, itu. Kalau yang kaya emang udah biasa dia, ya, dilayani. Yang kaya kita kasih sepotong roti terus pergi sono, dah, lain lagi urusan jadinya. Ini cara menghormatinya. Ya. Itu pada waktu-waktu tertentu tentunya. Tidak setiap saat, ya, tidak setiap saat. Lalu kita tuh, ya, ada penghormatan tertentu. Bagaimana situasinya dah, itu aja ya. Bagaimana situasinya? Ini menjadi fitnah, ya, menjadi sebuah cobaan buat orang yang dipinta. Kita ada dengan pinta. Waswalul hajal abdu kasualil lail, dan mintanya seorang hamba itu kasualil lail seperti meminta di malam hari. Nih lihatin Pak, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taruddu su'alal lail. Janganlah kalian itu menolak su'alal lail yang meminta di malam hari. Jangan ditolak yang meminta di malam hari. Fa inna qad ya'tikum man laisa min bijinnin wala insin. Terkadang yang datang kepada kalian itu bukan dari jenis bangsa jin dan juga bukan dari jenis bangsa manusia. Kadang begitu yang datang, yang meminta di malam hari. Diyanzura ma tasnauna, ya, agar yang meminta tadi melihat apa yang kamu perbuat, apa yang kalian perbuat, bima khawwalakumullahu azza wa jalla, tentang anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat, ya. Pertama, jenis manusia yang datang meminta kepada kita itu adalah fitnah bagi orang yang dipinta, cobaan bagi kita. Diibaratkannya yang meminta itu, seorang yang meminta itu laksana orang yang meminta di malam hari. Nah, lihatin. Makanya Rasulullah bilang, la taruddu su'alal lain. Jangan kalian abaikan siapa? Peminta di malam hari. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilangin, hai saudara-saudara, hai para hambaku, bangun kamu. Barang siapa di antara kalian mohon ampun, aku ampuni. Barang siapa yang kalian bertobat, aku terima tobatnya. Barang siapa yang meminta sesuatu, aku kabulkan permintaannya. Tuh, Allah yang meminta kepada kita, ya. Begitu kita meminta, maka Allah yang maha kaya, yang maha besar, yang maha dermawan pasti memberikan. Ujian bagi Allah kalau kita meminta, seolah-olah begitu, ya. Loh, gua maha kaya, gua maha dermawan, masa gua kagak kasih? Itu, ya, kalau kita meminta kepada Allah, seolah-olah ujian buat Allah kalau kita minta. Kapan? Di malam hari. Bukan bangsa jin, bukan bangsa manusia. Liyanzura ma tasna'una fi ma khawalakumullahu azza wa jalla. Allah pengen tahu, Allah pengen lihat,
ya, apa yang kalian perbuat, ya, bima terhadap apa yang anugerahkan Allah telah anugerahkan kepada kalian. Allah berikan anugerah tuh di malam hari. Ini anugerah aku beri, aku siapkan buat kalian. Badan kalian sehat, kalian bangun di malam hari, kalian minta kepadaku, aku berikan. Allah Maha Kaya, Maha Dermawan, Rahufur Rahim, Jawadul Karim. Allah. Ya, kenapa agak percaya sama Allah? Ya, malah percaya sama manusia kita ini. Harus percaya. Luangkan waktu di malam hari. Walaupun 2 rakaat kita sholat. Ya, malam hari walaupun belum tidur, malam hari udah lewat nih, sapa-sapa udah wudu, sholat takbiratul ihram, aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, anugerah. Allah pengen tahu apa yang lu perbuat di malam hari. Allah perhatikan terus tuh, ya, tentang anugerah yang aku berikan kepada kalian. Perhatikan terus, lagi ngapain pun kita diperhatikan. Oh, ternyata begitu lihat kita sedang sholat, sedang memohon, sedang meminta kepada Allah, Allah bilang, gua tanggung jawab. Gitu. Iya, gua kasih, lo minta, gue yang janji. Allah bilang gitu. Nggak bakalan dikhianati oleh Allah. Itu pasti. Jadi kerendahan akhlaknya orang yang dipinta itu seperti akhlaknya Allah. Ya, orang yang dipinta, kerendahan hatinya seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Murah hati, dermawan. Ya. Kadang-kadang di rogohnya itu kantong kita berikan, gak pakai dilihat lagi. Ya, rogoh aja dah. Berapa duit? Kasih aja udah, kita nggak perlu tahu, nggak perlu ngeliat, ya, nggak taunya bungkusan rokok yang kita kasih. Ya, rokok tinggal sebatang, bungkusan yang kita anggap duit, ya. Mas kok kasih rokok? Oh iya maaf. Ya. Nah, ini juga orang ikhlas gitu, serogoh-rogohnya. Itu cobaan. Tapi meminta itu hina, ya, sebab meminta itu hina kita. Nah, cobalah, ya, Allah sudah tantang itu, jangan kalian abaikan, jangan kalian tolak, ya, yang meminta di malam hari. Siapa? Allah minta pada kita bangun di malam hari. Allah minta gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, ya, dan sebagian malam bangun kamu sholat. Di antara sholat tahajud, nafilatal lak, sholat sunnah buat kalian itu. Ya. Ditantang oleh Allah, dipinta oleh Allah, Allah yang minta. Maka Allah begitu dipinta tadi, ya, akhlaknya Allah itu, aku maha pemurah, aku maha dermawan, ya, aku maha menolong, pasti aku tolong, pasti aku berikan, aku ampuni, aku terima tobat. Ini kan kagak kita, ya, malam tuh sampai 3:30 HP masih online terus. Itu, ya, 3:30 taruh dulu, 3:30 taruh HP-nya, sholat 2 rakaat, udah, ya, mau munajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon ridhonya, minta rezeki, pinta malu rezeki. Ya Allah, saya sangat membutuhkan uang, ya Allah, ya, minta sama Allah tuh, minta alasan, jangan bohong, Allah jangan pakai bohong, jujur aja sama Allah. Ya, jujur, emang nggak punya duit, dia bilang kita, ya Allah ini sangat mendesak sekali rasanya, ya, kebutuhan Engkau maha mengetahui. Ya, ada sebab-sebab tertentu ntar nantinya besok, ya, dengan sebab tertentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu jatuh dari atas, kalau ada uang jatuh dari atas, blok, ya, jangan diambil. Tuh,
Nanti hamil yang gitu mah. Ya, harus logika. Logiknya mana? Duit siapa ini? Ya, duit siapa nih? Allah nggak bikin bank. Ya, Allah nggak bikin BI, enggak. Pasti manusia ini kerjaannya. Makhluk ini kerjaannya makhluk, bukan hal haram. Jangan. Ya, jangan mau ya Allah saya nggak mau yang gitu. Ya cuma sekarung. Nggak mau yang gitu mah. Ya, saya bukan itu yang saya harapkan. Itu tuh ya. Nah kalau melalui makhluk besok umpamanya siang, ya teman kita datang, assalamualaikum, wahai saudaraku, kita keluar waalaikumsalam sambil ngucap mantap, ya. Ini ada amanat yang titipan buat ente, itu baru tuh jelas namanya ya. Yang begitu menjatuh blek uang kagak jelas jangan, ya itu namanya apa namanya tadi? Iya itu bahaya, itu nggak boleh, bukan hak kita itu. Ya, itu hak orang lain. Alasannya katanya ini uang orang korupsi, kagak, uang korupsi ke uang orang, ya, uang orang korupsi kita copet, nggak boleh, tetap aja haram ya, nggak boleh. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala pengen mengetahui ya perilaku kita itu di malam hari, apa yang kita perbuat, ya, apa yang kita lakukan itu. Ya, selalu dalam pandangan Allah yang Allah inginkan. Allah pengen lihat ya tadi kita itu memohon meminta kepada Allah akan bertanggung jawab tentang apa yang kita minta kepada Allah. Allah qabul. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana ighfir lana warhamna warham walidina warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.